Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ice Cream Sandwich yang terdiri dari saya sendiri, Fasya Tiarani, Fikri Faza, dan Listi Farida. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai teknologi in action di beberapa bidang. Pertama, medicine. Adanya modern biomedical chip research. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi teknologi pada masalah fisik dan untuk mengidentifikasi individu. Seorang manusia yang melakukan implan microchip akan teridentifikasi sirkuit terpadu perangkat atau RFID transponder yang terbungkus dalam kaca silikat dan ditanamkan dalam tubuh manusia. Chip tersebut kira-kira seukuran sebutir beras, seperti di gambar. Perangkat itu tuh biasanya ditanamkan di antara bahu dan siku lengan seseorang. Setelah dipindai pada frekuensi yang tepat, chip tersebut merespon dengan nomor unik 16 digit yang dapat ditautkan ke informasi yang terdapat dalam database eksternal, seperti identifikasi pribadi, riwayat kesehatan, obat-obatan, alergi, dan informasi kontak. Nah, bisa kita lihat, VeriChip VeriMed adalah satu-satunya tag RFID yang telah diizinkan oleh FDA untuk implan manusia. Dengan adanya chip ini, personal gawat darurat dapat segera mengidentifikasi pasien dan mengakses informasi kesehatan pribadinya tanpa ada penundaan sedikit pun. Chip ini direkomendasikan untuk pasien dengan penyakit diabetes, stroke, dan lain-lain. Namun, ada beberapa kritik dan kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Yang pertama, adanya resiko kanker. Karena berdasarkan percobaan yang dicobakan pada tikus, setelah disuntik oleh si chip tersebut terjadi kanker. Selanjutnya ada resiko keamanan privasi, yaitu tidak ada jaminan bahwa informasi yang terkandung dalam chip tersebut dapat dilindungi dengan baik. Dan yang terakhir yaitu resiko terhadap kebebasan dan otonomi manusia. Maksudnya di sini kita dapat melacak lokasi si pengguna chip tersebut. Kenalkan, nama saya Listi Farida. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teknologi di bidang sains. Pada simulasi ini dapat berupa perkiraan cuaca yang dapat dimodelkan dengan struktur flare magnetik matahari. Jadi dengan mempelajari data tersebut, para peneliti cuaca dapat meningkatkan prediksi tentang cuaca. Terdapat teknologi pemantau cuaca di Jepang, yaitu yang disebut dengan satelit Himawari 8. Nah, satelit cuaca ini dioperasikan oleh JMA, Badan Meteorologi di Jepang. Selain itu, satelit ini dilengkapi dengan sensor Advanced Himawari Imager atau AHI. Satelit Himawari ini digunakan untuk mendukung peta estimasi sebaran curah hujan GSMAP. Selanjutnya ada di bidang arkeologi. Sebelumnya bidang arkeologi ini merupakan ilmu yang meneliti tentang sumber sejarah seperti peradaban kuno. Jadi ilmuwan menggunakan pemindai 3 dimensi dan pencitraan perangkat lunak untuk menangkap catatan rinci tentang kondisi reruntuhan kuno. Nah, terdapat teknologi yang bernama Light Detection and Ranging atau LIDAR. Nah, LIDAR ini berupa teknologi scanning jarak jauh yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menentukan jarak atau informasi pada target yang jauh. Metode yang digunakan pada LIDAR yaitu pulse laser. Di Indonesia, LIDAR ini digunakan para arkeolog seperti untuk mengungkap peradaban percandian Muara Jambi di daerah Jambi. Oke, nah selanjutnya bakal ada dalam bidang psikologi. Nah, jadi dalam bidang psikologi ini yang pertama ada teknologi yang bernama Match atau My Automated Conversation Coach. Jadi di Match ini merupakan sistem bagi orang-orang untuk mempraktikkan interaksi sosial dalam skenario tatap muka. Nah, Match ini terdiri dari karakter 3D yang dapat melihat, mendengar, dan mengambil keputusan secara real time. Nah, jadi Match ini merupakan sistem baru yang menyediakan akses di mana-mana ke pelatihan keterampilan sosial. Nah, sistem ini tuh mencakup agen virtual yang membaca ekspresi wajah, ucapan, serta merespons dengan perilaku verbal dan non-verbal secara real time. Nah, apa aja sih manfaat Match? Nah, yang pertama itu siswa yang berinteraksi dengan Match dinilai oleh para ahli manusia untuk meningkatkan kinerja wawancaranya. Jadi, selama pelatihan, Match mengajukan pertanyaan wawancara. Nah, nanti secara otomatis dia akan meniru perilaku tertentu yang dikeluarkan oleh si pengguna dan menunjukkan perilaku nonverbal yang sesuai. Nah, setelah berinteraksi, Match ini akan memberikan feedback atau umpan balik visual tentang kinerja si penggunanya. Nah, selanjutnya ada juga dengan affective computing. Affective computing ini merupakan studi dan pengembangan sistem dan perangkat yang dapat mengenali, menafsirkan, memproses, dan mensimulasikan pengaruh manusia. Nah,
Ilmu ini merupakan gabungan dari ilmu komputer, psikologi, dan juga ilmu kognitif. Nah, apa aja sih aplikasinya? Nah, aplikasi dari affective computing ini ada face recognition dan juga voice recognition. Nah, untuk face recognition ini komputer kini bisa diajari untuk mengenali emosi manusia lewat, ekspresi wajah manusia. Jadi komputer bisa tahu kalau dia lagi sedih, marah, atau lagi takut, melalui titik-titik yang ditimbulkan pada wajah manusia itu. Jadi nanti dibaca oleh si komputer. Lalu juga ada voice recognition juga. Nah, ini merupakan referensi dari PPT kami. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.